Selamat datang di Gelap Nyawa, tempat di mana setiap langkahmu bisa menjadi terakhir. Hari ini, kau akan menyaksikan kisah yang menembus batas kegelapan. Pesugihan maut, Ustadz melawan kegelapan untuk menyelamatkan anak yatim. Bersiaplah, karena di balik setiap bayangan ada teror yang menanti, dan di setiap sudut bisikan gaib bisa menembus jiwamu. Jangan bergerak terlalu cepat, jangan menoleh, karena kegelapan ini menatapmu sekarang. Jangan bergerak, jangan bergerak. Kau melangkah ke desa yang terlupakan, di mana kabut malam menutupi setiap sudut dan suara angin seolah menembus tulangmu. Jalanan sunyi, batu-batu tua yang retak berserakan menimbulkan gemah di setiap langkahmu. Di kejauhan, suara hewan malam terdengar bercampur dengan bisikan samar yang seakan mengucapkan namamu. Kau menoleh, tak ada seorang pun, hanya bayangan pohon yang menari-nari di bawah cahaya rembulan yang redup. Setiap langkahmu berat dan kau mulai merasakan sesuatu yang mengikuti. Bayangan panjang bergerak di pinggirmu, tapi setiap kali kau mencoba menatap, ia menghilang. Kau mencoba menenangkan diri, berbisik dalam hati, tapi udara terasa tebal seolah menahan napasmu sendiri. Daun bergesekan terdengar seperti langkah kaki di belakangmu. Kau berbalik cepat, tak ada siapapun, hanya bayangan yang menelan pandanganmu dan rasa dingin yang menjalar ke tulangmu. Engkau melanjutkan langkah melewati rumah-rumah reyot dengan jendela pecah dan pintu yang berderit pelan. Dari salah satu jendela, kau merasa melihat mata merah menatapmu. Mata yang tak berkedip, penuh dendam. Kau menutup mata sejenak, membuka lagi. Mata itu hilang. Suara langkah kaki menyusulmu. Tapi ketika kau berbalik, tak ada siapapun di sana. Kau tersentak. Detak jantungmu berdentum keras, tapi tak ada suara yang lebih menakutkan daripada bisikan halus yang terdengar dari semua arah. Kau di sini, sendirian. Di tengah jalan, sebuah sumur tua menarik perhatianmu. Batu-batunya retak dan ditumbuhi lumut, tapi sesuatu di dalamnya bergerak. Kau mendekat perlahan, dan bayangan hitam muncul di permukaan air yang tenang. Kau menunduk lebih dekat, wajahmu sendiri menatapmu, tapi tersenyum dengan mulut yang tak seharusnya tersenyum. Kau mundur cepat, tapi langkahmu terhenti seketika saat mendengar suara tawa anak-anak yang lembut dan manis bercampur dengan tangisan pilu. Suara itu datang dari kegelapan di seberang jalan. Kau mencoba berlari, tapi kaki terasa berat, seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Pohon-pohon di sekelilingmu seolah hidup. Ranting-rantingnya membentuk tangan yang mencoba meraihmu. Angin malam berdesir, membawa aroma hangus dan tanah basah, memutar kembali bisikan yang seolah mengolokmu. Engkau tak akan pergi. Engkau sudah bagian dari sini. Saat kau mencoba menjerit, suaramu tenggelam dalam kabut pekat. Cahaya rembulan menipis, dan kau merasakan udara di sekitarmu berubah menjadi padat, menekan dada, membuat napasmu senggal. Di balik bayangan, sosok tinggi dan gelap muncul perlahan. Ia diam,
menatapmu dengan mata kosong yang menyala samar merah, seolah menandakan bahwa perjalananmu baru saja dimulai dan gerbang kegelapan telah terbuka. Kau terjebak dalam ketakutan. Setiap langkahmu disertai bisikan dan gerakan yang tak bisa kau jelaskan. Desa sunyi ini bukan sekedar tempat, tapi pintu menuju dunia lain, lebih dalam, lebih gelap, dan lebih menakutkan. Kau sadar, ini baru awal, dan bayangan itu mengintai setiap detik keberadaanmu. Kau meraba dinding-dinding lorong tua yang lembab dan retak. Setiap jari menyentuh batu dingin yang berlumut, dan suara tetesan air di kejauhan terdengar seperti ketukan jam kematian. Udara terasa tebal, beraroma tanah basah dan sesuatu yang lebih busuk, seperti aroma kematian yang tertinggal lama. Kau menoleh, tak ada cahaya selain rembulan tipis yang menembus celah-celah di atap yang hancur. Saat kau melangkah lebih dalam, bisikan mulai menyusup di telingamu. Mereka lembut, hampir manis, tapi setiap kata seakan menusuk otak dan hati. Kau datang ke sini. Suara itu terdengar dari kiri, kanan, bahkan di atasmu. Namun saat kau menoleh, lorong tetap kosong. Kau ingin berlari, tapi kaki terasa seperti tertahan oleh bayangan yang tak terlihat. Ritme nafasmu menjadi tidak teratur. Suara detak jantungmu bergema di lorong panjang ini. Lampu kuno yang kau bawa bergetar, cahayanya berpendar aneh, menyorot bayangan-bayangan yang bergerak di dinding. Kau melihat sosok kecil melintas seperti anak-anak, namun matanya kosong dan kulitnya pucat. Mereka tersenyum, membuka mulut untuk berbicara, tapi suara mereka berubah menjadi tawa seram yang menjerat. Kau menutup mata sejenak, berharap itu hanya khayalan. Tapi begitu kau membuka mata, sosok itu berada tepat di hadapanmu, menatap dengan mata yang menembus jiwa. Bisikan semakin keras. Kini terdengar jelas, engkau tak boleh pergi, mereka menunggu. Kau menoleh ke ujung lorong dan bayangan gelap mulai merayap dari celah-celah lantai. Setiap langkah mereka membuat lantai retak dan suara ranting kering seperti menari di telinga, menimbulkan rasa ingin muntah. Kau berusaha melangkah mundur, tapi lorong seolah memanjang tak berujung dan pintu yang kau lewati sebelumnya hilang begitu saja. Tiba-tiba, angin dingin menerpa dari arah yang tak bisa kau tentukan, membelai kulitmu seperti tangan mati yang mencari mangsa. Kau berteriak, namun suara itu hilang sebelum keluar dari tenggorokanmu. Lampu yang kau bawa padam seketika, meninggalkanmu dalam kegelapan mutlak. Kau mendengar langkah kaki di sekelilingmu, berderap cepat dan tak beraturan. Tetapi saat kau meraba, tak ada apa-apa. Kemudian, dari kegelapan terdengar tangisan pilu bercampur dengan bisikan, "Selamatkan kami sebelum mereka datang." Kau merasa seperti dipaksa untuk berlutut. Tubuhmu berat, kaki dan tanganmu terasa tidak bisa digerakkan. Sosok bayangan tinggi muncul di depanmu, wajahnya tak berbentuk, hanya lubang hitam yang memancarkan rasa takut.
Kau merasa tatapannya menembus kepalamu, memaksa semua ketakutanmu keluar. Lorong itu kini terasa hidup, bernafas, menggerogoti keberanianmu. Bayangan-bayangan kecil menari di dinding, bercampur kabut tipis yang membuatmu sulit membedakan nyata dan mimpi. Kau sadar, ini bukan sekedar lorong, tapi jalan menuju inti kegelapan. Dan sesuatu yang tak bisa kau lihat telah mulai mengikuti langkahmu, menunggu saat kau lengah untuk menyeretmu ke dunia tanpa cahaya. Kau berdiri di depan sumur tua yang retak, tertutup lumut dan debu tebal. Bau tanah basah dan busuk menyergap hidungmu, menusuk hingga ke tulang. Sumur itu tampak biasa, namun ada sesuatu yang membuatmu berhenti sejenak, seakan hatimu diperingatkan oleh energi gelap yang menolak untuk dilanggar. Angin malam meniupkan dingin yang bukan sekadar udara, tapi seperti tangan-tangan mati yang menyentuh kulitmu. Saat kau menunduk untuk melihat ke dalam, kau mendengar suara. Awalnya seperti air menetes, namun semakin lama berubah menjadi bisikan yang lembut dan memekakkan telinga. Kau dengar kami. Suara itu bercampur rintihan anak-anak, suara yang lembut namun dipenuhi penderitaan, seakan mereka terperangkap di dasar sumur sejak waktu yang tak terhitung. Lampu yang kau bawa bergetar hebat, cahayanya menari di permukaan air yang gelap. Sesekali wajah pucat muncul di permukaan, sekilas, kemudian lenyap begitu kau mencoba fokus. Kau ingin menjerit, tapi suara itu tidak muncul, tertahan oleh rasa dingin yang menekan paru-parumu. Setiap tarikan napas membuatmu merasa seperti tenggelam dalam kegelapan itu sendiri. Tiba-tiba, tangan-tangan muncul dari dalam sumur, rapuh, pucat dan menggenggam udara dengan putus asa. Kau mencoba menahan langkah mundur, namun tanah di sekelilingmu terasa lengket menahan setiap gerakanmu. Bisikan itu kini berubah menjadi teriakan, "Selamatkan kami," atau "ikut terseret." Suara itu bergema di lorong-lorong bawah tanah, membingungkan arahmu, membuatmu kehilangan pijakan. Sosok tinggi muncul di belakangmu, hitam, tak berbentuk, matanya seperti lubang tanpa dasar yang menatap setiap ketakutanmu. Kau menoleh, tapi tubuhmu seolah menempel pada tanah. Angin dingin menerpa wajahmu, membawa aroma pembusukan yang lebih pekat. Suara-suara dari sumur kini terdengar seperti ratusan mulut berseru sekaligus, mengguncang jiwamu, membuatmu merasa bahwa sumur itu bukan sekadar benda mati, tapi portal ke dunia yang menelan harapan. Kau merasakan tarikan tak terlihat, tangan-tangan kecil berusaha menyeret kakimu ke dalam sumur. Kau berteriak, tapi suara itu lenyap begitu saja. Cahaya lampu berkedip menyorot bayangan-bayangan anak-anak yang menari di udara, melingkar seolah menggoda dan menakut-nakuti sekaligus. Kau mencoba melangkah mundur, namun kaki terasa berat, seakan ditanam di tanah oleh energi kegelapan yang menuntut korban baru. Kemudian dari dasar sumur terdengar suara berat dan dalam, seperti seseorang berbicara dari dunia lain. "Engkau yang hidup tidak akan kembali sama." Kau merasakan tubuhmu melemah, pikiranmu diserang ketakutan yang murni, hingga semua logika dan keberanian terkikis. Sumur itu
Bayangan itu, bisikan itu semuanya bersatu untuk menjerumuskanmu ke dalam jurang kegelapan tanpa akhir. Kau berjalan di lorong sempit yang seolah tak berujung. Dindingnya lembab dan berlumut, bergetar pelan seperti jantung yang berdetak di dalam tanah. Setiap langkahmu terdengar menggema dengan irama yang salah, menimbulkan rasa bahwa sesuatu mengikuti dari belakang. Bayangan yang selalu di tepi penglihatanmu, namun hilang ketika kau menoleh. Lampu yang kau bawa berkedip, menciptakan pola cahaya yang menari-nari di dinding. Tapi bayangan itu tidak pernah ikut menari. Ia diam, menunggu, menatapmu dengan kesunyian yang mematikan. Kau mendengar suara napasmu sendiri bergema di lorong, bercampur dengan bisikan samar yang tak bisa kau kenali asalnya. Jangan lihat ke belakang. Tiba-tiba, dinding di sekirmu tampak hidup. Bayangan-bayangan anak yatim yang dulu kau lihat di sumur muncul lagi. Namun wajah mereka kini memutar, tubuh mereka melayang, menekuk dengan gerakan yang tak manusiawi. Suara tawa mereka yang dulu lembut berubah menjadi jeritan tajam, menusuk telinga dan mengguncangkan kesadaranmu. Kau ingin menutup telinga, namun suara itu merasuk ke pikiran, menanam rasa takut yang tak bisa kau singkirkan. Bayangan di depanmu mulai memanjang, menelan cahaya lampu satu persatu. Kau mencoba melangkah mundur, tapi kaki terasa berat, seolah ditanam di lantai oleh tangan-tangan tak terlihat. Setiap detik terasa seperti jam yang menekanmu ke jurang ketakutan. Angin dingin menyambar wajahmu, membawa aroma tanah basah dan pembusukan, tanda bahwa kegelapan ini hidup dan lapar. Dari sudut lorong, terdengar suara berat, seperti seseorang membalik halaman buku kuno. Engkau tidak pantas keluar. Suara itu bergaung, bergema, menembus tenggorokanmu hingga kau nyaris kehilangan suara sendiri. Kau menyadari bayangan itu bukan sekadar kegelapan, ia adalah manifestasi dari kutukan kuno yang menelan cahaya dan jiwa manusia yang datang terlalu dekat. Sekali lagi, bayangan itu bergerak, kali ini menelan cahaya lampu sepenuhnya. Kau terseret ke dalam kegelapan total. Segalanya hening, namun di hening itu terdengar suara rintihan anak-anak yang menjerit, suara yang memelintir logika dan keberanianmu. Kau merasakan tubuhmu melemah, ketakutan merasuki setiap sel, dan kesadaranmu perlahan-lahan terhanyut ke dalam jurang yang tak ada tepinya. Dalam sekejap, lorong itu hilang, digantikan dengan kekosongan yang menekan hingga membuatmu terengah-engah, seperti terjebak antara dunia hidup dan mati. Cahaya, harapan, bahkan doa, semua tertelan bayangan yang menakutkan, meninggalkanmu hanya dengan rasa takut murni, tidak berujung. Kau terbangun di ruang hampa yang tak berujung, di mana bayangan membentuk lorong-lorong tak beraturan, berkelok seperti akar pohon raksasa yang menekan dari segala sisi. Suara rintihan terdengar dari arah yang tak bisa kau tentukan, kadang dekat, kadang menjauh, seperti makhluk yang bermain dengan kesadaranmu. Kau merasa nafasmu berat, namun tidak ada udara yang bisa kau hirup, seperti kegelapan ini menelan setiap atom kehidupanmu. Di sekelilingmu, wujud-wujud samar muncul dan menghilang. Anak-anak yatim yang dulu kau lihat di sumur kini menatapmu dengan mata kosong, berkilau merah, melayang di udara,
wajah mereka memutar seperti boneka rusak. Kau ingin lari, tapi kakimu tertahan seolah ada rantai tak terlihat yang menahan setiap gerakan. Setiap langkah terasa seperti menekuk tulangmu sendiri. Suara berat yang dulu terdengar di lorong kembali. Engkau tidak akan keluar selamanya. Kali ini lebih dekat, membelai telingamu dengan kata-kata yang menusuk pikiran. Kau menyadari bahwa ini bukan sekadar kegelapan. Ini adalah entitas kuno yang hidup dari ketakutan, yang tumbuh dan menguat setiap kali kau mencoba melawan. Seketika, lantai di bawahmu runtuh dan kau jatuh ke dalam kegelapan yang lebih pekat. Suara-suara gaib bersahutan di telingamu, tangisan, tawa, bisikan sumpah, semuanya bercampur menjadi simfoni teror yang tak bisa kau hindari. Kau merasa tubuhmu terbakar dingin, kesakitan tak terlihat yang merambat ke setiap saraf. Di tengah kekacauan itu, kau melihat sosok ustad yang dulu kau kenal. Wujudnya pucat, mata merah menyala, namun suaranya tenang. Jangan takut, tetap pegang imanmu. Tapi bahkan kata-kata itu tidak mampu menahan kegelapan. Bayangan mulai menyelimuti sosoknya, menelan cahaya terakhir dari duniamu. Kau mencoba merapal doa, tapi suaramu tercekat. Kata-kata menjadi bisikan yang hilang sebelum mencapai udara. Kegelapan menelan setiap harapan, sampai kau merasa bahwa hidup dan mati hanyalah satu, jurang ketakutan yang abadi. Segala yang kau kenal hilang, waktu, ruang, bahkan dirimu sendiri tersedot ke dalam terowongan tanpa akhir yang berisi bisikan arwah dan rintihan yang tak pernah reda. Dan saat kau berpikir semuanya akan berakhir, tiba-tiba ada bisikan terakhir yang terdengar di telingamu. Kegelapan adalahmu. Cahaya tidak kembali, suara tidak berhenti. Kau hanyalah satu jiwa di antara jutaan yang tersesat, terperangkap selamanya dalam teror tanpa akhir. Apakah kau selamat dari kegelapan malam ini? Atau justru bagian dari bisikan yang tersisa? Ini adalah pesugihan maut. Ustadz melawan kegelapan untuk selamatkan anak yatim hanya di gelap nyawa. Jika kau berani menghadapi teror berikutnya, tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan hadapi kisah-kisah yang lebih gelap dan mencekam. Ingat, setiap cerita hanyalah permulaan dari horor yang tak berujung. Sampai jumpa di kegelapan berikutnya.